kadang-kadang maaf ya, beda tipis loh Ji, antara strategi dengan kecurangan. Kadang-kadang itu strategi yang halal, ya, tapi dipersepsikan sebagai kecurangan. Misalkan kayak teori, dikasih bansos sembako. Coba lihat kuantifikasinya kalau mau fair ya. Berapa persen sih yang dikasih sembako dari jumlah total pemilih? Sementara kan menurut saya nggak sesignifikan itu dalam pandangan saya. Pandangan orang yang berbeda menganggap itu signifikan, masif gitu. Realita di Jabar saya ngecek nggak juga. Dan mohon maaf nih ya, dalam radar saya kemarin di Pilpres, nomor-nomor lain melakukan hal yang sama. Cuman tidak viral, tidak sebesar itu. Saya kan ditelepon, Pak, ini kades-kadesnya dikelola oleh Kementerian Anu yang berafiliasi ke partai sebelah anu. Udah. Wah, itu Mas saya dengarnya kayak gitu juga, tapi dari yang menang. Enggak, artinya praktek politik tuh masih di sana. Politik kita itu memang belum dewasa. Kita lagi OTW, ini politik OTW gitu ya. Termasuk maksudnya oleh rakyatnya ya, praktik politik rakyatnya. Dua hal temuan saya. Pas saya turun ke bawah, Ji, mereka nggak mikirin yang serius, Pak, saya capek. Saya lagi ngurus sebelah saya. Mending, makanya kenapa 02, maaf saya kan kapten 02 di Jabar ya. 02 itu strateginya seriusnya ada, namanya Astacita. Kalau mau debat nih, urusan joget, kita lebih keren. Kenapa? Karena kita menyisir market yang nggak mau pusing, si tukang sebelang. Daripada mikirin apa sih visi misi, dia mending ini yang menghibur saya, jelas, gemoy-gemoy gitu. Yang tidak dilakukan oleh 103, yang menurut saya kampanye mereka sangat serius, which is nggak ada masalah. Kita kombinasi. Hasilnya, ya suka tidak suka, khususnya di Jabar, saya deliver hampir 60% menang kan. Nah jadi poinnya strategi dengan kecurangan itu kadang-kadang beda tipis lah. Kedua, ya kita berdoa aja. Kamu kan golongan minoritas, yaitu yang memikirkan demokrasi itu. Mayoritas enggak, Ji. Mayoritas enggak mikirin, mayoritas ini 5 tahunan, happy-happy apa gitu. Nah sekarang tuh lagi tahap bulan Juni ini, kalau ke Jabar saya dengan siapa, kalau DKI saya dengan siapa. Tapi fakta yang ada yang bisa saya share, di Jabar survei tinggi, di Jakarta mohon maaf, saya survei juga ke 1, beda tipis sama Mas Anies di beberapa ke 1? Iya. Masa? Tinggal Google aja di detik ada. Lah orang saya juga hasil Google hasilnya beda. Maaf nih kan, kalau saya nomor 1-nya saya taunya, saya ngeliatnya Kang Emil nomor 3 justru. Anies, BTP, dan Kang Emil. Iya. Itu di apa namanya, Burhanuddin Muhtadi itu? Indikator. Indikator ya? Ya. Kenapa Jabar 1 masih jadi pilihan? Kendati pun waktu itu pernah. Apakah ada yang berantakan pasca yang sekarang? Atau adakah yang belum selesai? Ataukah sekedar pragmatis saja? Tinggi, pasti menang kita. Apa pilihannya? Saya mikir ya. Ya, siap. Gini, demokrasi kita membatasi kepala daerah 5 tahun. Maksimal 2 tahun. Berarti kan maksimal 10 tahun. Jadi kalau ke Jabar lagi, berarti kan saya menyelesaikan yang belum selesai. Karena ada dimensi pembangunan bisa selesai dalam 5 tahun. Ada dimensi pembangunan yang setengah matang kalau cuma 5 tahun. Nah kalau di 10 tahun kan, kelihatannya semua yang setengah matang bisa beres gitu. Itu pilihan. Oke. Kalau DKI, apa yang kemudian menjadi seksi dari seseorang yang pernah jadi wali kota dan pernah jadi gubernur? Emang DKI apa yang bisa dioprek gitu? Ada pertanyaan dari warga gini, Kang, pertama survei bagus, versi saya kan saya ada yang ke 1 beberapa survei lah. DKI pasca IKN akan ada puluhan bangunan kosong. Menarik, ya benar. Terus sebagian populasi pindah, so what is the new vision of DKI? Itu sepanjang Monas bayangin, itu bangunan kosong semua tuh. Betul. Terus banyak, gede-gede lagi. Mau diapain kan? Kalau saya ya sebagai arsitek urban designer udah kebayang, cuma kalau aku ngomongin sekarang kan materi kampanye. Plus ada yang ngambil ntar. Tapi poinnya ada pertanyaan itu.
Jadi dia bilang butuh pemimpin yang background-nya planning arsitektur, dan Akang juga ngurus IKN. Ini ada logika gitu ya. Sehingga bisa memahami korelasi ekonomi makronya, IKN gimana, dampak Jakarta, Akang yang tahu terdampak tidaknya Jakarta karena saya kan kurator IKN. Ada dimensi itu. Nah, jadi satu itu. Dua, bagi saya memimpin itu sama aja. Maaf ya, Jakarta, Jabar, sama-sama ngurusin semua lah dari A sampai Z. Nah, jadi sebenarnya Jabar itu bagi saya pilihan yang lebih utama kalau mau saya statementkan di sini ya. Tapi tadi saya bukan partikel bebas untuk menentukan gue mau ke sini aja. Tahan dulu Ridwan. Kamu sekarang bernaung di sebuah ekosistem politik yang harus berhitung dulu. Bukan hanya kepengen kamu. Kepengen kami gimana? Nah itu Ji. Makanya aku nggak bisa mutusin sekarang. Supaya nanti pas diumumkan kepengen aku dengan kepengen rumah saya yang namanya Golkar atau presiden punya pertimbangan apa, itu satu frekuensi. Saya cenderung menyetujui. Saya nggak suka konflik orangnya. Mendingan tahan dulu, dengerin dulu semua pendapat, dihitung, rumuskan gitu. Kalau Jakarta itu it's not a province, it's a city label province. Yang nama provinsi itu ada desa. Aku tanya, dia punya desa nggak ada. Hanya gara-gara ada Kampung Ambon. Ya, karena gara-gara sejarah gitu kan, melabeli Jakarta kota sebagai ibu kota, dikasih judul yang khusus setara provinsi. Makanya wali kota bupatinya nggak dipilih, ditunjuk. Betul. Jakarta itu dulu kotanya Jawa Barat sampai tahun 50-an. Gara-gara IKN pindah ke Jakarta secara resmi, maka lahirlah Undang-Undang DKI meminta Jawa Barat ikhlas melepas salah satu kotanya menjadi provinsi terpisah. Jadi ada satu solusi ekstrim, balikin aja Jakarta ke Jawa Barat. Wah, gokil. Diurus dari Bandung bisa. Kalau mau berpikir pra tahun 50. Jakarta itu balai kotanya, kantor perwakilan Pemprov Jabar. Banyak yang ngomel sih tentunya. Kan. Tiap kita itu beda-beda kapasitasnya. Demokrasi itu tidak memilih orang pintar. Kamu berasumsi bahwa demokrasi itu seleksi orang pintar, yang enggak. Demokrasi itu memilih orang disukai. Iya memang, popularitas. Untuk disukai, kamu sebenarnya nggak perlu pintar. Kok dia nggak pintar tapi beken, dia artis. Ya, demokrasi OTW kita ada di situ. Jadi, pintar itu adalah bonus. Berkapasitas kayak saya itu bonus. Tapi yang utama itu bukan itu. Yang utama itu kamu dikenal apa enggak. Komeng coba. Fenomena Komeng kan. Saya milih Komeng, saya terus terang. Karena senator Jabar kan dia. Ya, karena banyak banget kan foto. Bingung juga. Mereka nggak campaign secara jelas kan. Siapa Komeng? Si saingannya, yang jumlahnya banyak gitu. Udah gitu fotonya kan menye-menye gitu kan. Seorang Ridwan Kamil aja akhirnya malah semua daerah di Indonesia itu agak kesel kenapa nggak Komeng. Gue bisa nggak sih ikut DPD milih senator Jawa Barat aja. Saking sekarang ya, tapi kan pertanyaan kemudian adalah apakah Kang Emil percaya bahwa Komeng punya kapasitas untuk menjadi senator? Kan itu yang jadi pertanyaannya. DPD, orang lupa DPD itu di atas DPRD loh. Itu pertanyaan sebenarnya tidak terlalu berhak ditanyakan. Loh, kenapa? Karena kalau udah masuk TPS, itu rahasia pribadi kan. Mau nyoblos karena dia fotonya lucu, mau dia nyoblos karena dia pernah nelfon, mau kita nyoblos karena teman SMP, mau nyoblos karena... Itu sebenarnya pilihan. Pilihan. Iya. Jadi sebenarnya orang tuh nggak usah terlalu gimana, karena kalau udah di TPS tuh itu rahasia pribadi.